Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, baik, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin kita berdoa? Saya, Pak. Oke, silakan Wagyu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kita langsung berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, ada yang nggak hadir nggak? Ada. Baik, tentunya sudah hadir semua ya. Nah, hari ini sebelum masuk pembelajaran utama kita, Bapak akan coba tanya dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Apakah masih ingat nih? Masih? Bagus. Materi pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran. Ada yang mau ngasih tahu Bapak, apa sih garis singgung lingkaran? Ada yang mau? Nah, mau coba Riana, apa? Garis yang menyinggung satu titik pada lingkaran. Garis yang menyinggung satu titik pada lingkaran. Topiknya ini memerlukan beberapa pemahaman materi-materi sebelumnya. Yang pertama, Bapak mau tanya dulu, masih ingat nggak materi tentang teorema Pythagoras? Masih. Ada yang mau ngasih pendapat teorema Pythagoras itu apa sih? Saya, Pak. Nah, coba Wagyu lagi. Di Pythagoras adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, itu rumus Pythagoras ya. Ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan A, B, dan C itu? Saya, Pak. Oke, silakan. Sisi miring sama dengan sisi A tambah sisi B pangkat 2 ditarik akar. Oke, lumayan, bagus. Nah, itu adalah contoh dari teorema Pythagoras, di mana kalau ada segitiga siku-siku, maka sisi miringnya bisa dicari dengan cara menjumlahkan kuadrat dari sisi yang lainnya, lalu ditarik akar. Nah, begitu juga dengan garis singgung tadi, dia memanfaatkan juga teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan menggunakan metode PBL seperti yang sudah kita gunakan pada sebelum-sebelumnya, kalian akan mengerjakan atau mengisi LKPD untuk mendapatkan rumus panjang garis singgung dari dua lingkaran, baik itu persekutuan dalam dan persekutuan luar. Jadi nanti kalian cari rumusnya nyari sendiri, bukan Bapak yang ngasih tahu, tapi kalian kerjakan LKPD, kalian ikuti langkah-langkahnya, kalian dapat rumusnya sendiri. Tujuan yang kedua, nanti akan ada soal di LKPD-nya. Ketika kalian sudah dapat rumusnya, kalian akan menggunakan rumus itu untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan panjang garis singgung dua lingkaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang mau Bapak tanya nih, apakah semuanya sudah duduk berkelompok seperti pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Nah, sudah Bapak lihat, semuanya sudah rapi, sudah mulai siap pembelajaran kita. Nah, kita akan mulai masuk ke pembelajaran inti kita. Nah, sebelumnya, tepuk diam. Silakan. Aku Sedang belajar, maka aku harus diam 1, 2, 3 diam. Baik. Nah, kita akan masuk pembelajaran. Kalian bisa lihat ke sini. Tada. Gambar apa ini, guys? Sepeda. Nah, bayangkan ada sebuah sepeda. Sepeda ini dinaiki oleh si Budi kecil. Nah, si Budi kecil sangat suka bersepeda. Jadi di suatu sore hari yang cerah, dia berkeliling naik sepeda kecilnya. Bisa diikuti? Bisa diikuti cerita Bapak? Bisa. Nah, siapa tokohnya tadi? Budi kecil. Nah, si Budi kecil naik sepeda, berkeliling. Ketika dia membawa sepedanya berkeliling, mengendarai sepedanya, duar. Kira-kira apa yang terjadi? Jatuh. Enggak, rantainya lepas. Nah, tiba-tiba rantainya lepas. Nah, sepedanya baru dibelikan oleh pamannya. Dia turun, dia cek rantainya, dia lihat ternyata rantainya terlalu panjang sehingga terlepas. Si Budi kecil penasaran, gimana ya biar ngatur rantai ini pas. Dia lalu berpikir, bisa nggak kita itu mengukur panjang rantai ini hanya melalui besar gear
dua gear ini dan jarak antara dua gear. Dia mulai berpikir, bagaimana sih caranya? Atau ada nggak caranya? Seperti itu. Kita bisa asumsikan gear ini sebagai lingkaran. Gear yang belakang adalah gear yang kecil, gear yang depan lingkaran besar. Nah, ketika kita tahu rantai kan kayak gini bentuknya. Nah, dia tiba-tiba berpikir, bisa nggak rantai ini dicari panjangnya hanya dengan mengetahui jari-jari ataupun diameter lingkaran yang satu di sini dengan yang besar di sini. Nah, seperti itu kira-kira dia berpikir. Dari lingkaran yang ini, kalau panjang ini kan sudah dikasih tahu nih, udah tahu, diajarin kan, ada pelajarannya kan. Mencari panjang apa ini namanya kemarin? Busur. Panjang busur. Kita sudah belajar. Ini namanya busur. Kalau di sini juga sudah dipelajari. Selama kita tahu jari-jari atau diameter lingkaran, kita bisa mencari panjang apa ini? Panjang Busur. Masalahnya si Budi belum tahu cara mencari panjang ini ke sini. Yang dia tahu hanya mencari panjang dari satu titik. Nah, misalnya kayak gini, ada lingkaran, lalu dibikin titik di sini ada titik pusat, lalu dibikin garis seperti ini. Nah, ini kemarin namanya garis apa? Garis singgung. Bisa dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Masalahnya, kalau bentuknya seperti ini, lingkarannya ada dua, bisa atau tidak? Nah, dari cerita Bapak tadi, apa masalah yang dihadapi oleh si Budi? Ada yang bisa ngasih pendapat? Budi itu kenapa? Ingin tahu cara mencari panjang rantai sepedanya. Dia ingin mengetahui cara mencari panjang rantai. Yang Budi cuma tahu cari apanya? Lingkaran. Garis singgung. Bukan. Busur. Yang dia tahu, dia cuma tahu cara mencari panjang busur. Dia masih belum tahu cara mencari panjang garis singgung kalau lingkarannya ada dua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah untuk mencari panjang dari sini nih, dari titik A ini ke titik B di sini, karena ini dengan yang bawah juga sama kan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini namanya adalah garis singgung dua lingkaran. Paham? Paham. Karena garis singgung ini sama-sama letaknya ini di atas dan ini juga di atas, biasanya ini disebut dengan garis singgung luar atau garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Kalau letaknya sama-sama di atas atau di bawah. Kalau dua lingkaran, garis singgungnya juga ada dua. Ada yang dari sini ke arah bawah. Nah, ke arah bawah kayak gini. Sama juga kayak gini. Nah, titik ketemunya di sini. Namanya hampir mirip, jadi jangan sampai tertukar. Kalau yang satunya di bawah, yang satunya di atas, namanya garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Kalau sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, persekutuan luar. Ada pertanyaan nggak lagi sebelum kita lanjut kerjakan LKPD? Nggak ada. Oke. Bapak akan kasih LKPD ke setiap kelompok. Nanti kalian kerjakan, petunjuknya dibaca dulu di awal. Ada jelas petunjuknya, tujuan pembelajaran kita juga ada. Paham ya? Ini LKPD-nya. Nah, nanti kalian harus mengisi LKPD ini, ada petunjuknya. Di dalam sudah ada bahasan sedikit, lalu kalian akan mengisi titik-titik. Dari titik-titik ini atau dari daerah yang kosong diisi ini, ujung-ujungnya nanti atau pada akhirnya kalian akan mendapatkan rumus panjang garis persekutuan luar dan dalam. Jadi akan ada dua topik di sini, mencari yang luar dan mencari yang dalam. Nah,
saat mengerjakan, diskusikan dulu dengan anggota kelompok kalian. Kalau dirasa sudah mentok atau sudah gak bisa ketemu solusi, silakan nanti panggil Bapak. Bapak akan bantu kasih clue-clue. Paham? Nah, Bapak akan bagi ini. Nah, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian dulu. Silakan dibaca bergantian, boleh. Kalian atur strategi. Di halaman terakhir ada soal yang harus kalian kerjakan juga. Nanti akan dipresentasikan. Satu kelompok maju, Pak. Ya, nanti akan Bapak tunjuk pilih-pilih siapa yang maju. Sedikit apa itu? Coba aja apa boleh. Ngikut dari sini, kan harus dari sini, informasinya jangan ambil dari yang lain, dari sini. Ini berarti ini dari sini, yang MM itu yang mana gitu, yang AB yang mana. Nah ini AM jangan, kayak yang di sini aja. Ya, ini kan AM nih, AM gak ada di sini, jangan dipakai. Berarti R1, R1. Ya, ya. Nah, nanti ini bisa diubah nih. MN kan? MN itu apa tadi sudah ditulis kan? Silakan pakai kata-kata lain yang mudah aja. Ya, Rina? Tetap. Jangan mana awalnya di sini? Baca kan berubah. Nah, ya. Tetap. Tadi tidak ada informasi baru, tetap yang lama. Enggak, variabelnya. Yang masih pakai bentuk variabel, gerakannya. Ya, ini pakai ya, ikut ini. Nah, ini ya. Perhatikan pada gambar. Nah, CM-nya kan berubah jadi informasi baru. CM yang ini berubah jadi ini. Masukkan informasi barunya. Ya, ini berubah CM. Kalau CM kan berubah informasinya. Jadi R1 tambah R2. Berarti sini apa? Di sini R1 tambah R2. Nah, iya, kan berubah dia. Nah, yang ini kan gak ada informasi baru, jangan diubah. Jangan di pusat kebenaran, yang lain di pusat. Nah, yang lain itu. Ini kok CM. Ada CM, jangan berubah. Ini kan jangan berubah ini. Hah? CM. CM kan ini. Ini CM belakang. Ini kan berubah. Kok berubah di CM? Kan CM sama CM berubah, CM berubah, CM berubah. Ini CM ini, itu CM. Nanti di status lagi. Boleh. Ini kan yang nomor belajar. 1 dan 2.
Kerjakan semuanya. Oke, kelompoknya siapa ya? Sentimeter. Putri Nur Ijati aja lah. Silakan kalian maju, tuliskan rumus yang berhasil kalian dapatkan. Yang nomor pertama itu, yang garis singgung persekutuan dalam. Satu orang maju, siapa? Menuliskan rumus yang kalian dapatkan. Nah, langsung di bawahnya itu aja. Kesimpulan rumus kalian, apa yang kalian dapatkan? Ya. Tinggi-tinggi aja, pinter. Sini pinter. Jawaban pertanyaan yang nomor 1 tadi. Kesimpulannya? Ada singgung dalam. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Nah, satu duduk. Dari rumusnya, apakah ada yang berbeda mungkin kata-katanya? Semua boleh berpendapat? Hah? SPD, kalian disingkat-singkat nggak atau gimana? Hah? Yang bawah ini? Oh gitu, kalau di situ aja ya. Oke, kita bahas rumusnya dulu. Mas Bapak rumusnya dulu. Kalau kalian kata-katanya ada yang mirip seperti ini kah atau ada yang beda? Kalau kamu gimana kata-kata pakai ini kata-katanya? Mirip kita, Pak. Mirip. Nih, ke sana? Kata-kata ininya sama nggak? Iya, Pak. Disingkat aja ya. Oke. Nah, ini makanya ini bisa kalian atur sendiri pakai kata-kata apa yang mudah diingat. Garis singgung dalam sama dengan dalam akar, titik pusat itu artinya panjang, titik pusat dua lingkaran, dikurang R besar itu apa? Jari-jari lingkaran yang lebih besar. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok yang di sana, jawabannya gimana? Sama nggak? Sama? Benar? Benar. Hasilnya 21 cm. Diketahui, ditanya, penyelesaian, jawaban. Oke, sudah benar semua ya. Berikutnya silakan maju kelompoknya Siti Aisyah untuk menulis rumus kalian untuk mencari apa rumus yang kedua itu? Ya, rumus yang kedua. Nah, ini silakan ditulis di depan. Iya. Oke, kelompok lain bagaimana? Ada perbedaan nggak kalau cara kalian nulisnya? Berbeda nggak cara kalian nulisnya? Sama semua? Cuma beda di bagian jari-jari, Pak. Oh. Pakai R besar, R kecil. Oh, ada yang pakai R besar, R kecil. Nggak masalah. Kalau mereka kan ini PGS-nya apa? Panjang garis singgung persekutuan luar, Pak. Oh, jadi yang penting hafal aja ya. Yang ini? Jarak titik pusat. Oh, jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, ini memang pasti beda-beda harusnya karena ya menggunakan kalimat. Jadi kelompok harusnya beda-beda semua jawabannya. Nah, kalau mereka pakai ini karena mereka lebih mudah menghafal pakai kalimat seperti ini. Ya udah, silakan nomor 1 tulis jawabannya. Jawaban kalian nomor 1.
Oke, kelompoknya Aulia bagaimana jawabannya? Hasil akhirnya apakah sama? Sama Pak. Sama. Cara perhitungannya Sama, tapi langkah kita lebih singkat aja. lebih singkat. Ada yang di skip-skip ya? Tapi inti jawabannya Sama. sama. Oke, silakan kalian maju. Kerjakan yang nomor 2. Nah, kerjakan di sebelah kanan. Jawaban punya kelompok Aulia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Aulia. Oke. Bagaimana kelompok Aisyah jawabannya? Untuk jawabannya sama, cuma mereka kan jawaban dulu tuh Pak, baru hasilnya di hasil dari akarnya. Kalau kami itu langsung hasil akarnya. Oh, ini dari sini langsung Ke bawah. ke bawah gini aja. Oh, tapi kalian paham kan dapat dari mana ini kan? Yang lain juga memang beberapa ada yang langsung dari sini langsung lompat ke bawah. Tidak masalah, yang penting tahu bahwa kenapa kita akarkan untuk menghilangkan nih pangkat 2-nya ini. Nah, itu dihilangkan tuh. Jadi sebenarnya di situ ditarik akar. Nah, ini benar aja nih, karena kan negatif dia menghilangkan negatifnya dulu di sini. Nah, jadi tarik akar, ini tarik akar sudah selesai karena kuadrat kena tarik akar, maka kuadratnya hilang. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Aman? Paham ya? Nah, Bapak rasa ini sudah paham semua, jadi Bapak mau mempertegas aja. Nah, jadi rumusnya itu mirip banget rumusnya. Yang membedakan itu di sini ya. Mana yang tambah, mana yang kurang harus bisa dibedakan. Kalau yang kurang ini untuk persekutuan luar. Kalau yang tambah dalam. Nah, jarak kedua pusat itu artinya adalah harus dari pusat ke pusat kayak gini. Nah, kalau cuma dari sini ke sini itu namanya jarak dua lingkaran. Beda jarak titik pusat dua lingkaran dengan jarak lingkaran. Kadang-kadang ada soal nanti cuma dikasih tahu jarak lingkarannya untuk mengecoh kalian. Jangan sampai terkecoh. Karena kalau sampai sini doang, berarti nyari ininya harus ditambah dengan jari-jarinya. Nah, berarti kan jari-jari tambah jarak lingkaran tambah jari-jari lingkaran satunya, itulah namanya jarak titik pusat dua lingkaran. Kayak gitu aja sih. Nah, nanti ini jangan sampai kebalik. Yang luar itu yang bagaimana? Nih, yang luar ke sini. Yang dalam yang seperti ini. Bisa diingat? Nah, rumusnya sangat mirip memang. Nah, jadi memang harus hati-hati sekali. Biasanya saling tertukar tuh di sini. Paling sering tertukar itu di sini. Jadi Bapak harap jangan sampai tertukar aja. Nah, itu aja. Bagaimana kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada ya. Untuk penjelasannya ini soalnya sudah baik. Diketahui, ditanya segala macamnya sudah benar. Kalian sudah harus ingat menjawab pertanyaan matematika itu harus jelas, diketahui, ditanya penyelesaian kesimpulan dengan bikin yang sederhana aja. Ini sudah benar semua. Bapak harap materi ini bisa diingat dengan baik. Nanti ini akan dipakai untuk pertemuan berikutnya. Nah silakan Wagyu, tolong dihapus tulisnya. Nah, berhubung waktunya sudah mau selesai. Nah, jadi untuk formatif kali ini cukup dikerjakan di rumah saja. Nanti Bapak akan kasih soal, kalian catat. Ketika sudah catat, nanti kerjakan di rumah. Silakan keluarkan buku tugasnya. Baik, silakan dicatat soalnya. Bapak pertegas
kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan masuk matematika kembali, kebetulan besok. Nah, jadi besok yang ini akan kita bahas pada jam pertamanya, paginya, karena akan dipakai materi ini untuk mencari yang tadi itu masalah apa yang pertama kita bahas tadi? Tentang rantai. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, gimana rasanya pelajaran hari ini? Menyenangkan kah? Menyenangkan. Apa ada hambatan nggak waktu ngerjakan? Ada, tapi sedikit aja. Sedikit aja. Udah secara kasih. Yang susahnya di mana? Nentuin dua-duanya sih Pak. Menentukan ya, Pak. Nah, memang untuk soal-soalnya ada sebagian yang Bapak bikin agak sulit. Itu menentukan yang R2. Jangan bingung kalau menentukan R2 apa R1-nya. Cukup mainkan akar aja. Memang katanya susah, cuma kalau ditarik akar pasti langsung dapat. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita pelajari ini ya. Nanti di rumah kerjakan ini karena untuk mencari panjang yang nih, apa namanya ini? Garis singgung persekutuan luar. Silakan kalian kerjakan soal ini, nanti akan makin mahir untuk mencari yang panjang yang luar. Jadi nanti minggu depan, bukan minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan mencari seluruh panjang keliling ini. Dari sini ke sini, ditambah ini ke sini, ditambah di sini, tambah sini. Nah, metode ini akan dipakai penerapannya biasanya mencari panjang apa? Contohnya benda yang kayak gini, mirip kayak gini. Wagyu? Panel motor Pak. Ambil motor, benar sekali. Kalau yang lain selain ini, apalagi yang mirip-mirip kayak gini? Hah? Katrol. Apa katrol? Kayak sumur itu. Nah ya, yang kayak gini tuh loh. Nah, Tip ekrol juga. tip X-roll, boleh. Tip X-roll itu kan bulat kan, banyak di keliling-keliling itu kan. Nah, itu juga penerapan dari garis singgung lingkaran. Nah, gimana, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah dicetak soalnya? Nah, jangan lupa dikerjakan. Nah, kalau sudah silakan tutup bukunya. Nah, ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Bapak harap di pertemuan berikutnya kalian sudah benar-benar mengerjakan tugas ini dengan baik di rumah. Nah, itu saja. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada satu orang pimpin berdoa. Siapa yang mau? Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya, tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.